Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Sherlina Gama Aprilia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia bisnis modern, yaitu layanan pelanggan. Melalui video ini, kita akan memahami konsep dasar layanan pelanggan, aspek-aspek penting yang membentuk pelayanan yang baik, indikator kualitas layanan, hingga manfaat yang dapat diperoleh perusahaan ketika mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. Sekarang, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian layanan pelanggan. Menurut Radminto dan Winarsih, layanan pelanggan adalah serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata, yang terjadi karena adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau perangkat lain yang disediakan perusahaan. Interaksi ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelanggan serta memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, pelayanan pelanggan bukan sekadar tugas melayani, tetapi merupakan proses yang melibatkan komunikasi yang baik, empati, perhatian, dan usaha nyata untuk memberikan solusi. Dalam pelayanan prima, pelanggan diperlakukan sebagai individu yang memiliki harapan dan kebutuhan khusus, bukan sekadar pembeli. Selanjutnya, mari kita beralih ke materi berikutnya, yaitu pembahasan mengenai aspek-aspek pelayanan pelanggan. Menurut Rangkuti, terdapat 3 aspek utama yang harus diperhatikan perusahaan agar dapat memberikan layanan berkualitas, yaitu personalized, memorable, dan timely. Mari kita bahas satu persatu. Aspek pertama adalah personalized. Pada aspek ini, perusahaan memberikan pelayanan secara personal, seolah-olah setiap pelanggan adalah individu yang spesial. Praktiknya dapat berupa menyapa pelanggan dengan nama, memberikan senyum ramah, mengingat preferensi pelanggan, dan menggunakan pendekatan interpersonal. Pelayanan yang personalized membantu membangun kedekatan emosional, membuat pelanggan merasa diperhatikan, menciptakan interaksi yang nyaman, dan menghadirkan pengalaman yang lebih manusiawi. Mari kita lanjutkan ke aspek kedua, yaitu memorable. Memorable berarti pelayanan yang meninggalkan kesan positif dan mudah diingat oleh pelanggan. Pelayanan ini tidak harus mahal, yang terpenting adalah memiliki makna. Contohnya adalah tindakan kecil yang berdampak besar, seperti membantu membawa barang, cepat tanggap saat pelanggan mengalami kendala, atau memberikan perhatian khusus pada situasi tertentu. Ketika pelanggan merasa mendapatkan pengalaman yang berkesan, mereka cenderung kembali dan bahkan menceritakan pengalaman positif tersebut kepada orang lain. Berikutnya adalah aspek terakhir, yaitu timely. Timely berarti pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai waktu. Di era saat ini, pelanggan ingin semuanya serba cepat. Proses layanan yang lambat dapat menurunkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Pelayanan yang tepat waktu menunjukkan bahwa perusahaan menghargai waktu pelanggan dan mampu bekerja secara profesional dan efisien. Ketika layanan diberikan tanpa menunda, pelanggan akan merasa lebih dihargai. Setelah memahami aspek-aspek pelayanan, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu indikator pelayanan pelanggan. Menurut Lupioadi dan Hamdani, ada 5 indikator utama untuk menilai kualitas layanan pelanggan, yaitu tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance. Berikut penjelasan masing-masing indikator. Indikator yang pertama adalah tangible, yaitu bukti fisik yang dapat dilihat oleh pelanggan. Bukti fisik ini meliputi fasilitas ruang tunggu, tampilan bangunan, peralatan dan teknologi yang digunakan, hingga penampilan pegawai seperti seragam dan kerapian. Tangible sangat penting karena memberikan kesan pertama bagi pelanggan. Lingkungan yang nyaman dan profesional dapat meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan dalam menggunakan layanan. Indikator kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan perusahaan memberikan perhatian yang tulus dan individual kepada pelanggan. Empati terlihat ketika karyawan mendengarkan pelanggan tanpa memotong pembicaraan, berusaha memahami kebutuhan mereka, dan memberikan layanan dengan sikap ramah. Ketika pelanggan merasa diperhatikan, tingkat kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan akan meningkat. Mari kita lanjut ke indikator berikutnya,
yaitu reliability. Reliability merupakan kemampuan perusahaan memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten. Ini termasuk ketepatan waktu, hasil layanan yang dapat dipercaya, tidak adanya kesalahan, dan konsistensi terhadap semua pelanggan. Perusahaan yang andal menciptakan rasa aman bagi pelanggan karena mereka tahu bahwa setiap layanan akan berjalan sesuai harapan. Indikator selanjutnya adalah responsiveness. Responsiveness berkaitan dengan kesiapan karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan secara cepat serta tepat. Ini mencakup kecepatan menanggapi pertanyaan, ketanggapan dalam membantu, serta kemampuan menangani keluhan pelanggan. Ketika karyawan responsif, persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan perusahaan akan semakin meningkat. Indikator yang terakhir adalah assurance. Assurance mencakup pengetahuan karyawan, sopan santun, kemampuan menjelaskan informasi dengan jelas, keamanan dalam transaksi, dan kredibilitas perusahaan. Jaminan ini sangat penting untuk membangun rasa percaya pelanggan, terutama ketika mereka harus memberikan data pribadi atau melakukan pembayaran. Setelah memahami indikator layanan pelanggan, mari kita beralih manfaat pelayanan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, pelayanan pelanggan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia. Mereka juga dapat menjadi media iklan gratis dengan menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Pelayanan yang baik membantu menjamin kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, pelanggan yang percaya pada perusahaan tidak akan keberatan terhadap harga karena mereka merasa mendapatkan nilai yang sesuai. Pelayanan yang baik membuat pelanggan merasa kebutuhannya terpenuhi, meningkatkan nama baik perusahaan, dan membuat perusahaan unggul dalam persaingan bisnis. Setelah memahami manfaat pelayanan pelanggan, sekarang mari kita beralih ke materi berikutnya, yaitu cara meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Materi ini sangat penting karena kualitas pelayanan bukan hanya perlu dipertahankan, tetapi juga harus terus ditingkatkan agar perusahaan mampu bersaing dan memenuhi perkembangan kebutuhan pelanggan. Menurut Utami, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah memberikan informasi dan pelatihan kepada karyawan. Karyawan sebagai penyedia jasa perlu memahami dengan baik barang atau produk yang mereka tawarkan, serta mengetahui kebutuhan pelanggan. Dengan memahami informasi secara mendalam, karyawan dapat menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang tepat. Pelatihan yang dilakukan secara rutin juga sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalitas karyawan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya adalah menyediakan dukungan emosional kepada pelanggan. Perusahaan perlu memiliki sistem yang memungkinkan pelanggan memberikan masukan atau feedback atas pengalaman layanan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, follow-up setelah transaksi, atau melalui email. Dukungan emosional seperti ini membuat pelanggan merasa diperhatikan dan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kepuasan mereka. Langkah berikutnya adalah meningkatkan komunikasi internal dan memberikan dukungan kepada karyawan. Dalam melayani pelanggan, karyawan seringkali harus menghadapi konflik antara kebutuhan pelanggan dan kebijakan perusahaan. Ketika perusahaan memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengambil keputusan tertentu yang dapat mempercepat dan memperbaiki pelayanan, kualitas pelayanan justru akan meningkat. Kepercayaan yang diberikan kepada karyawan membuat mereka lebih bertanggung jawab dan lebih sigap dalam menangani kebutuhan pelanggan. Langkah terakhir adalah menyediakan perangsang atau insentif. Beberapa perusahaan memberikan komisi, bonus, atau penghargaan tertentu kepada karyawan sebagai bentuk motivasi. Perangsang seperti ini dapat meningkatkan semangat kerja sehingga karyawan terdorong untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan yang mereka layani. Ketika karyawan merasa dihargai, kualitas pelayanan pun akan meningkat secara signifikan. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, perusahaan tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang baik,
tetapi juga dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih positif dan berkesan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pelanggan yang baik bukan hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi juga merupakan strategi utama untuk membangun hubungan jangka panjang, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan memberikan layanan yang cepat, tepat, ramah, dan terpercaya, perusahaan dapat menghadirkan pengalaman positif yang membuat pelanggan merasa dihargai dan ingin terus kembali. Demikian penjelasan lengkap mengenai layanan pelanggan, mulai dari pengertian dasar, aspek-aspek pelayanan, indikator kualitas, hingga manfaat penting yang diperoleh perusahaan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman Anda tentang pentingnya memberikan pelayanan pelanggan yang berkualitas. Cukup sekian video pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.